Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sedang menyaksikan channel Belajar di Santap Ilmu. Banyak video-video baru yang selalu terkasih menemanimu. Ayo belajar di Santap Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pada hari ini, saya Misnen dari Corporate Social Responsibility PT Indosumen Tunggal Prakarsa Tbk Pabrik Palimanan akan menyampaikan materi biokonversi sampah organik menggunakan maggot BASF atau Black Soldier Fly dan aplikasinya untuk pakan unggas. Yang akan kami bahas yang pertama adalah gambaran maggot BASF, manfaat maggot BASF, metamorfosis maggot BASF, kemudian teknik budidaya maggot dan aplikasinya untuk pakan unggas. Bapak Ibu sekalian, ini adalah gambar maggot atau Black Soldier Fly yang bisa dikatakan juga lalat hitam. Gambarnya seperti ini. Jadi maggot adalah larva dari jenis lalat besar berwarna hitam yang terlihat seperti tawon. Bentuk dari siklus pertama larva Black Soldier Fly ini yang nantinya akan bermetamorfosis menjadi lalat dewasa. Kalau lihat secara kasat mata, ini bentuk warnanya hitam, memanjang, kemudian mempunyai sayap dan memiliki antena, dan bagian tubuhnya bersegmen dan memiliki 3 pasang kaki. Gambar sebelah kanan adalah larva dari maggot yang berusia kurang lebih 3 minggu. Selanjutnya, lalat BASF atau Black Soldier Fly ini dengan nama latin Hermetia illucens ini tidak serupa dengan lalat hijau. Kalau lalat hijau berwarna hijau dan agak membulat, sedangkan lalat BASF yang tadi sampaikan agak lonjong dan berwarna hitam. Dan ini kelebihannya tidak berbahaya terhadap keselamatan dan kesehatan manusia, artinya tidak menyebarkan patogen atau membawa penyakit. Terdapat di daerah atau tempat yang kandungan organik, hidupnya secara alami seperti ini, bisa di kumpulan limbah organik atau di kandang ternak. Kemudian larva BASF ini memiliki kemampuan mengkonsumsi bahan organik lebih dari 2 kali lipat dari bobot tubuhnya. Kalau kita lihat dari ukurannya, kurang lebih berkisar 15-20 mm. Sangat banyak manfaat yang diambil atau yang diperoleh dari lalat BASF ini. Di antaranya adalah memiliki kemampuan yang cepat dalam mengkonversi bahan organik. Apapun jenis organiknya, terutama yang lunak ya, ini akan didekomposisi oleh lalat ini dengan cepat. Yang kedua, lalat ini tidak menggigit dan berbahaya terhadap kesehatan karena bukan vektor patogen pembawa penyakit. Yang ketiga, menekan lalat rumah atau lalat hijau, bahkan bakteri Pateopunkus, bahkan patogen khususnya Escherichia coli dan Salmonella pun bisa ditekan. Larva melepaskan senyawa antibakterial dalam biomas kompos sehingga bebas mikroba berbahaya. Kemudian hampir 60-70% massa limbah menjadi pupuk organik dan 30-40%-nya menjadi larva kaya akan protein dan lemak dan sumber pakan unggas dan ikan. Dan manfaat bagi ternak tentunya ini bisa meningkatkan nafsu makan ternak apabila mengkonsumsi BASF ini. Berikut adalah metamorfosis maggot. Seperti Bapak Ibu sekalian bisa dilihat di layar ya, kurang lebih membutuhkan waktu 45 hari dalam masa fase metamorfosis ini. Jadi diawali dengan, kalau kita lihat di gambar sebelah kiri ya, sepasang lalat maggot baik yang jantan dan betina mengalami proses perkawinan. Ini akan terjadi dan uniknya setelah kawin
kira-kira usia 2-3 hari ini lalat betina akan bertelur. Kemudian lalat betina ini akan mati setelah bertelur. Dan lalat jantannya setelah kawin, begitu juga lalat jantan setelah kawin akan mengalami kematian. Nah, setelah periode kawin ini dilanjutkan dengan fase telur ya. Sepasang lalat jantan dan betina maggot ini atau BSF ini bisa menghasilkan telur antara 500 sampai 900 telur ya, dan akan menetas di usia 3-4 hari. Setelah bertelur akan berkembang menjadi baby larva yang ukurannya sangat kecil ya, hampir tidak terlihat, kurang lebih 1 mm. Kemudian akan berkembang lagi dengan cepat menjadi larva dewasa hingga usia 18 sampai 21 hari. Ini sudah kelihatan ya bentuknya, berwarna putih agak kecoklatan, dan fase larva inilah yang bisa dijadikan pakan untuk unggas atau untuk ikan karena mengandung protein yang cukup banyak. Setelah larva akan menjalani proses prepupa. Prepupa ini dimulai hari ke-18-21, warnanya sudah berubah, yang awalnya putih kecoklatan menjadi hitam. Di sini sudah mulai melemah aktivitas dari maggot karena sudah tidak ada aktivitas gitu ya, seperti larva. Jadi ini akan memasuki periode pupa, di mana pupa ini merupakan seperti kepompong ya, tidak akan ada aktivitas, tidak melakukan makan dan sebagainya. Ini akan menyiapkan menjadi lalat gitu ya, yang memiliki sayap dan sebagainya. Kemudian kembali lagi akan menjadi lalat dewasa, akan mengalami proses perkawinan. Begitu dan selanjutnya. Berikut adalah gambar telur ya secara mikroskopis, bentuknya lonjong, bening ya. Ini seperti beras ya, seperti beras. Tadi menghasilkan lalat jantan betina bisa menghasilkan 400 hingga 800 telur. Kemudian butuh waktu hanya 3-4 hari saja, telur itu akan menetas menjadi instar atau menjadi baby larva. Cukup menarik telurnya, dikumpulkan dari telur-telur maggot. Biasanya telur ini akan menempel di bilah kayu ya, bilah kayu, menempel di sini berkoloni tentunya. Nah, setelah bertelur, kemudian akan menetas menjadi instar atau larva. Ini panjangnya kurang lebih 0,5 cm atau 1 mm ya. Ini masa hidup instar ini bisa mencapai 18 atau 21 hari ya. Nah, inilah yang di saat inilah memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, sehingga biasanya oleh peternak dijadikan pakan alternatif untuk unggas seperti ayam ataupun ikan gitu ya. Nah, kalau ini adalah secara kasat mata bentuk dari prepupa. Prepupa ini warnanya sudah berubah menjadi kehitaman. Tidak, dalam fase ini tidak mengalami aktivitas makan, tapi masih bisa bergerak gitu ya. Nah, ini bentuknya sama seperti larva ya, agak memandai dan bergerigi juga. Dan di tahap selanjutnya adalah pupa. Ini benar-benar masanya maggot larva ini untuk berdiam diri gitu ya, menjadi kepompong gitu dalam waktu 2-3 minggu. Jadi ini tidak makan dan tidak melakukan aktivitas yang lainnya hingga berubah menjadi lalat. Nah, kemudian ini lalat dewasa, lalatnya seperti ini. Nah, lalat BSF dewasa ini tidak mencari makan karena sumber makanannya berasal dari lemak yang keluar dalam tubuh sendiri. Jadi ini uniknya, hebatnya BSF. Setelah dari pupa menjadi lalat ini hingga proses kawin nanti, ini dia tidak makan dan aktivitas yang lainnya, dan terutama tidak makan karena tadi tidak mencari makan, makanya sudah ada dalam tubuhnya itu sendiri. Nah, berikut adalah apabila Bapak dan Ibu ingin mengembangkan maggot ya, meskipun ini secara alami ada di lingkungan kita, tapi bisa juga dibudidayakan sendiri. Yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, yang pertama kita harus mengetahui kondisi lingkungan setempat
Di antaranya adalah suhu yang ideal antara 30 sampai 35 derajat Celcius. Kemudian kondisi yang terlalu panas, maggot ini akan keluar dari tempatnya. Begitu juga terlalu dingin akan menghambat metabolisme. Jadi idealnya 30 sampai 35 derajat Celcius gitu ya. Kemudian tidak menyukai cahaya yang terang, jadi agak gelap. Dan kandungan air dalam makanan 60 sampai 90% ini akan lebih mudah karena maggot ini tidak memiliki gigi. Jadi makanan ini adalah sifatnya yang mudah dicerna, yang lunak, sehingga memudahkan untuk dimakan. Seperti sayur-sayuran, nasi atau bekas lauk yang lainnya. Kalaupun nantinya atau sisa makanan yang keras perlu dilakukan direndam dengan air supaya lunak, atau di blender gitu ya, dihaluskan terlebih dahulu supaya siap dimakan oleh maggot ini. Selanjutnya ukuran partikel makanan ideal tadi berukuran kecil ya, berbentuk bubur. Dan maggot ini merupakan kalau untuk dikonversi pakan ini kaya akan protein dan karbohidrat, sehingga maggot itu pun tumbuh dengan baik ya, karena makanan-makanan limbahnya itu lauk pauk tadi kan mengandung kaya akan protein dan karbohidrat, jadi berpengaruh terhadap perkembangan tubuhnya itu sendiri. Berikut adalah tampilan daripada perkembangan fase maggot ya. Ukurannya ini dari yang terkecil mulai menetas baby larva, kemudian di larva juga berkembang menjadi larva, menjadi prepupa dengan warnanya agak kecoklatan, putih kecoklatan, dan yang terakhir ini adalah pupa ya. Jadi pupa ini sudah tidak bergerak, warnanya hitam. Nah, kalau kita ingin mengembangkan maggot dari alam, biasanya kita akan mudah mencari maggot. Pertama, di tumpukan sampah organik ya. Jadi kalau ada tempat sampah, di situ ada sampah organiknya, pasti akan ada maggotnya, baik itu larvanya maupun lalatnya maggot itu sendiri. Yang kedua, bisa dicari dengan mudah di tumpukan kotoran hewan seperti ayam atau kotoran sapi dan sebagainya. Yang ketiga, jika tidak ada gitu ya, tidak terlihat di kotoran, di tumpukan sampah maupun di kotoran hewan, kita bisa memancing lalat BSF ini dengan media pakan gitu ya. Kita masuk dalam karung plastik atau ember. Nanti di situ sekian hari akan terdekomposisi ya si sampah organik tersebut, dan akan jadi lunak, berbau menyengat, dan itu akan dengan sendirinya maggot bisa bertelur di situ lalatnya, sehingga akan terlihat larvanya atau baby larvanya. Nah, kita beralih ke tahap berikutnya adalah pembesaran maggot BSF di dalam kandang. Nah, ini yang kita budidayakan ya. Yang kalau kita budidayakan, tentunya kita harus menyiapkan sarana dan prasarana terlebih dahulu. Yang kita siapkan untuk kandang kawin yaitu adalah kerangka kayu atau bambu ataupun baja ringan, disesuaikan dengan kondisi setempat gitu ya. Ini kerangkanya berbentuknya persegi gitu ya, memanjang. Juga nih ya, yang kami gunakan untuk pengkajian waktu itu ukurannya 2 x 2 x 1 meter. Disesuaikan dengan kondisi lahan, kalau hanya mencukupi lebih besar lagi. Nah, ini kemudian di kelilingnya ini dipasang insect net gitu ya, paranet atau kelambu atau jaring gitu ya. Ya, jadi harus ada oksigen yang masuk ke sini, tertutup rapat ya, jangan sampai ada celah karena bisa ada hama, terutama cicak ya, yang bisa makan maggot itu sendiri. Nah, pada proses kawin ini kita akan menyiapkan pupa terlebih dahulu, kurang lebih 1-2 kg.
gitu ya. Jadi ini adalah dari awal untuk budidayanya kita dari pupa dulu. Kemudian yang kita siapkan adalah media antraktan atau untuk menarik daripada memancing lalat betina meletakkan telur di aegis. Nah, Bapak Ibu sekalian, apakah sudah mengenal apa istilah aegis ini? Jadi kalau aegis ini adalah seperti ini ya, potongan kayu gitu ya. Ini adalah tempat bersarangnya telur maggot atau lalat BSF ini. Ya. Nanti pupa ini akan berubah menjadi lalat gitu ya. Kemudian di atasnya ini ada aegis ya, bilang dari kayu ini. Ini ada celah-celahnya. Celah-celahnya ini dikasih ganjelan gitu ya, bisa dari kayu kecil atau dari paku dan sejenisnya supaya ada celah. Nanti maggot ini bertelur di sini. Kemudian di bawahnya ini ada antraktan di bawahnya aegisnya ini, supaya tadi antraktan ini adalah bisa berasal gitu ya dari kotoran atau dari maggot lalat ini yang sudah menjadi bangke gitu ya, difermentasi di situ. Intinya nanti akan bau menyengat gitu ya, yang nantinya akan bisa mengundang lalat betina untuk bertelur di sini. Yang kedua yang perlu kita siapkan adalah kandang penetasan. Nah, ini kandang penetasan juga disesuaikan dengan kondisi tempat ya. Ini bisa pakai kayu maupun bambu ataupun baja ringan. Tentunya ini kandang pembesaran pun riskan juga terhadap hama gitu ya. Jadi memang harus tertutup juga. Nah, ini 1-2 kg pupa yang tadi kita simpan di kandang kawin itu bisa menghasilkan kurang lebih 30-40 gram telur maggot. Nah, maggot ini telurnya menempel di bilahan kayu tadi di aegis ya, kemudian kita panen gitu ya. Kita serut dengan cutter atau dengan pisau gitu ya. Kemudian kita tempatkan di saringan ini ya. Saringannya jangan langsung meletakkan ke media. Nah, ini medianya. Ini media untuk penetasan. Ini bisa dari perpaduan antara ampas tahu gitu ya dengan ampas tahu difermentasikan, kemudian bisa juga dikasih dengan sampah-sampah organik yang lain yang lunak ya, yang sebelumnya difermentasikan terlebih dahulu supaya siap gitu ya, media ini siap dipakai untuk penetasan. Jadi media penetasan ini cukup banyak alternatifnya, bisa pakai ampas tahu, bisa menggunakan ampas kelapa, bisa menggunakan sampah organik yang lainnya. Intinya difermentasi lebih baik gitu ya. Dan nanti telur ini akan menetas 3-4 hari kemudian. Nah, ini kelihatannya seperti ini ya. Kalau secara mikrobis tadi kelihatan jelas seperti butiran daripada beras ya. Nah, tahap ketiga adalah mempersiapkan kandang pembesaran. Ini hampir sama dengan kandang penetasan ya. Mungkin ini akan lebih besar, lebih banyak ya. Bisa terbuat dari kayu juga ataupun dari bambu atau dari baja ringan. Nah, ini dalam kandang pembesaran ini akan disimpan bak-bak seperti ini ya, atau biopon ya, atau bak bisa dari kayu, bisa terbuat bak dari plastik gitu ya. Ini nanti kan maggot yang sudah menetas yang tadi bentuknya insert larva akan dipindah ke kandang penetasan seperti ini dengan media terdiri dari bisa limbaristo atau sayur ataupun buah. Lebih baik difermentasi terlebih dahulu ya. Yang keempat adalah kandang prepupa atau pupa. Nah, ini hasil pengkajian kami gitu ya. Ini waktu itu kami memanfaatkan maggot ini untuk unggas untuk ayam. Dan di bawahnya ini di bawah kandang ayam kita tempatkan biopon gitu ya. Jadi kotoran ayam ini langsung ke sini sebagai pakan maggot juga. Jadi kita sudah menempatkan baby larvanya atau instarnya udah dimasuk dalam media ini ya, di biopon ini. Dan model ini mungkin lebih baik ya, karena kotoran ayam tidak berserakan kemana-mana, justru dimanfaatkan oleh maggot atau larva maggot ini gitu ya. Jadi ini
biopon ini adalah wadah yang disiapkan untuk maggot BSF yang akan bermigrasi berubah menjadi prepupa maupun jadi pupa. Nah, biasanya dibuatkan bagian depan agak miring gitu ya, agak miring sekitar 45 derajat. Dia akan bermigrasi dengan sendirinya. Kemudian di bawah ini ada paralon. Di depannya biopon ada paralon, nanti akan bermigrasi menuju ke paralon. Nah, ini yang kita panen prepupanya ataupun pupanya. Nanti kita tempatkan ke kandang kawin. Dan berikutnya gitu, proses berikutnya sama. Dan terakhir adalah panen. Ya. Jadi setelah tadi sudah kita menghasilkan pupa, kemudian pupa sudah berubah menjadi lalat dan lalatnya sudah mengalami perkawinan, nanti akan menghasilkan telur. Nah, cara panen telurnya seperti ini. Jadi yang egis tadi, yang kayu tadi tuh kita serut dengan pisau atau dengan cutter ya, seperti ini. Nah, tentunya kita timbang dulu kira-kira hasilnya seperti apa sebagai data ya, simulasi data, karena ini tergantung ya hasil panen telur yang dihasilkan tergantung dari kualitas maggot itu sendiri. Jadi kalau maggotnya meskipun dia adalah istilahnya maggot ini makan semua sampah organik ya, terutama yang lunak, tapi kalau beragam jenisnya akan berpengaruh terhadap kualitas maggot itu sendiri, bahkan ke telurnya. Kalau pakan maggotnya ini kaya akan protein, karbohidrat seperti nasi atau lauk pauk itu, maka pertumbuhan maggotnya akan bagus dan berpengaruh terhadap telurnya juga akan bagus. Tapi kalau asupan makannya maggotnya yang dimakan sampah-sampah organik jenisnya hanya sayur-sayuran terus-menerus, ini pertumbuhannya kurang optimal. Begitu juga akan berpengaruh terhadap telurnya. Nah, ini. Nah, cara panennya seperti ini ya. Jadi kita serut, kemudian kita timbang, dicatat berapa hasilnya dari sekian kilo pupa gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah hasil uji lab media kasgot. Tentunya kita tidak hanya manfaat dari larva maggotnya. Dari maggot ini kita akan menghasilkan media kasgotnya, bekas maggotnya ya, karena ini ternyata kaya akan unsur hara, bisa dijadikan pupuk organik ya. Ini adalah hasil uji lab dari kasgot gitu ya. Waktu itu kami melakukan 2 percobaan. Jadi ada pupuk organik maggot yang pakannya waktu sayur organik gitu ya. Yang kedua, maggot ini dibudidayakan dengan pakannya kotoran hewan ya. Kita lihat indikatornya, terutama nitrogen, kemudian fosfor dan kalium. Nah, 3 ini ya. Kemudian kita juga ada uji Escherichia coli dan salmonellanya. Hasil dari dua percobaan ini kandungan nitrogennya itu di atas 2% gitu ya. Kemudian fosfor dan kalium pun sama di atas 2%. Dan tidak mengandung bakteri Escherichia coli dan salmonella. Ya, artinya ini apa? Hasil uji lab tadi itu ternyata masih sesuai dengan standar baku mutu kompos gitu ya. Kalau kita lihat, ini adalah tabel standar baku mutu kompos ya. Ini nitrogen minimal 0,4 gitu syaratnya kalau jadikan pupuk organik ya. Kemudian fosfornya minimal 0,1. Kemudian kaliumnya 0,2. Kalau kita kembali ke yang tadi, ini nitrogen di atas 2 gitu ya. Kemudian ini fosfor dan kaliumnya di atas 2 juga gitu ya. Nah, artinya ini sesuai dengan baku mutu kompos yang distandarkan. Nah, kemudian ini adalah tabel ada juga ini percobaan pupuk organik ya dari Kasmur, dari Kohe, dan pupuk organik dari unit pengolahan sampah BUMDes. Ini pun sama, beberapa perlakuan juga sama, hasilnya di atas baku mutu kompos. Nah, ini adalah aplikasi daripada maggot untuk pakan unggas. Ya, waktu itu kami mencoba menggunakan ayam chopper ya, masih anakan, masih berupa itik awalnya. Nah, ini kita substitusi dengan maggot pakan dari toko atau pabrikan sekitar 30-50%, minimal 30%. Nah, hasil kajian ini
hasil pertumbuhan bobot ayam ini hampir sama dengan full pakan dari toko atau pabrikan gitu ya. Jadi hampir sama, tidak berbeda signifikan, sehingga bisa dikatakan ini sangat efisien, bisa mengurangi biaya pakan untuk unggas untuk ayam ini. Dan tentunya ini bisa meningkatkan nafsu makan ayam gitu ya. Karena setelah kami lihat pada saat kita memberikan pakan pabrikan dan maggot, saya lihat yang dimakan lebih dahulu juga ini maggotnya gitu ya, baru si pakan dari pabrikannya. Dan tentunya daging ayam lebih enak gitu ya, lebih berkualitas dibandingkan full dari pakan pabrikan. Nah, ini ada juga selain ayam, ada juga beberapa peternak juga mengaplikasikannya atau memanfaatkannya untuk pakan ikan. Bisa ikan air tawarnya berupa ikan lele atau nila. Nah, ini benar-benar sangat membantu peternak dalam hal biaya untuk pakan gitu ya, bisa tereduksi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tabel analisa usaha budidaya maggot ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu ingin mengembangkan maggot, tentunya kita harus menyiapkan dulu kira-kira sumber pakannya dari mana. Apakah pakannya dari pasar, sayur-sayuran dari pasar yang nggak kepake, atau dari rumah makan resto, atau dari dapur sendiri, atau kita beli sampah-sampah limbah-limbah organik gitu ya ke pabrikan. Contoh semisalnya sosis yang sudah tidak dipakai ataupun yang lainnya, pokoknya berasal dari pabrikan. Bedanya di sini adalah kalau dari pabrikan kita harus mengeluarkan uang untuk pembeliannya, tapi kalau kita menggunakan resto atau dari limbah dari pasar, kita hanya mengambil tanpa mengeluarkan uang gitu ya. Ini pembedanya di situ, sehingga percobaan itu adalah dihasilkan memang kalau kita pakannya dari dari pakan limbah resto dibandingkan dengan yang pabrikan yang harus beli, ini jauh keuntungan lebih ini ya, sangat signifikan gitu ya. Kalau kita dari pabrikan kita harus beli. Nah, ini limbah pabrikan asumsinya ini adalah ini kita memudayakan telur, mulai dari telur ya, telurnya itu 300 gram, sekitar 210.000 nih biaya untuk pembelian telurnya. Kemudian ampas tahu, dedak ya, pakan purnya, limbah pabrikan. Nah, ini komponen biayanya ini seperti ini. Pakan pur ini terutama untuk fase penetasan dia diperlukan ya, selain ampas tahu dan sebagainya. Kemudian ada limbah pabrikan, ini juga harus beli juga, ini sekitar 487 gitu ya. Nah, kemudian hasil panen selama 21 harian atau 3 minggu, ini akan menghasilkan fresh maggot sekitar 70 kilo dari 30 gram telur maggot. Dengan asumsi biayanya, harga jualnya 8.000, sehingga mencapai pendapatan 560 dikurangi dengan biaya ya, 503 termasuk penyusunan di sini, maka keuntungannya 56.000. Coba kalau kita lihat pakannya dari limbah resto yang tanpa beli gitu ya, maka dengan komponen yang sama, ada modal kerja, ada penyusutan, hasil panen pun hasil panennya malah ini 90 kilo ya, tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau pakannya berkualitas meskipun sampah organik, tentunya akan berpengaruh terhadap hasil pertumbuhan dari maggot itu sendiri, sehingga keuntungan yang diperoleh lebih tinggi, 450.000 per 30 gram telur maggot itu selama 3 minggu gitu. Nah, yang kedua ini adalah tabel analisa usaha budidaya ayam chopper menggunakan pakan 100% dari pakan pabrikan, dan yang kedua 30% dari substitusi dari maggot, dari fresh maggot gitu ya. Ini pun sama gitu ya. Kalau menggunakan pakan pabrikan dengan asumsi ayam yang kami waktu itu budidayakan 100 ekor ayam choppernya, kemudian pakan pur atau pakan pabrikan halusnya ini kurang lebih menghabiskan 300 kg. Jadi ini total biaya operasionalnya sekitar 3,1 juta.
ditambah dengan biaya penyusutan menjadi 3,1 jutaan. Kemudian hasil panennya dari 100 ekor ini per ekornya dijual 45.000. Jadi menghasilkan pendapatan kotor 4,5 juta. Kemudian bersihnya dikurangi dengan biaya operasional penyusutan sekitar 1,3 juta. Nah, kalau kita menggunakan substitusi dari maggot tadi 30%, maka keuntungannya menjadi 1,7 juta gitu ya. Jadi sekitar 22% keuntungannya lebih tinggi dibandingkan 100% dari pabrikan. Mungkin itu Bapak Ibu dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share materi biokonversi maggot ini dari sampah organik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar di Santap Ilmu.